Oke, mari kita buka Alkitab kita. Kita kembali kepada firman Tuhan. 2 Korintus, 2 Corinthians, chapter 10, verse 1 until 18. Pasal ini ada 18 ayat. Tapi kita mau membaca dari ayat 1 sampai ayat dengan 11. Nanti saudara boleh menambahi sampai ayat 18. Saudara sudah siap? Kita mau baca firman Tuhan ini dalam bahasa kita masing-masing. Siapa yang membaca ini dalam bahasa Malaysia atau bahasa Indonesia? 2 Corinthians chapter 10 verse 1 until 11. Begini bunyi firman Tuhan. Sikap Paulus. Aku Paulus, seorang yang tidak berani bila berhadapan muka dengan kamu, tetapi berani terhadap kamu bila berjauhan. Aku memperingatkan kamu dari Kristus yang malah lembut dan ramah. Aku meminta kepada kamu, jangan kamu memaksa aku untuk menunjukkan keberanianku dari dekat, sebagaimana aku berniat bertindak keras terhadap orang-orang tertentu yang menyangka bahwa kami hidup secara duniawi. Memang kami masih hidup di dunia, tapi kami tidak berjuang secara duniawi, karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah yang sanggup untuk menentukan benteng-benteng. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merobohkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami melawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tentulah yang nyata di depan mata kamu, kalau ada seorang benar-benar yakin bahwa ia adalah milik Kristus, hendaklah ia berpikir di dalam hatinya bahwa kami juga adalah milik Kristus sama seperti dia. Bahkan jikalau aku agak berlebih-lebihan berbengat atas kuasa yang dikaruniakan Tuhan kepada kami untuk membangun dan bukan untuk meruntuhkan kamu, maka dalam hal itu aku tidak akan mendapat malu. Tetapi aku tidak mau kelihatan seolah-olah aku menakut-nakuti kamu dengan surat-suratku. Sebab kata orang, surat-suratnya memang tegas dan keras, tapi bila berhadapan muka sikapnya lemah dan perkataan-perkataannya tidak berarti. Tetapi hendaklah orang-orang yang berkata demikian menginsafi bahwa tindakan kami bila berhadapan muka sama seperti perkataan kami dalam surat-surat kami bila tidak berhadapan muka. Amin. Ini penegasan pernyataan Apostol Paulus terhadap jemaat yang ada di Korintus. Juga ini adalah pernyataan sikap Paulus terhadap pengajar-pengajar palsu yang telah masuk menyeludup pada jemaat di Korintus ini. Kita tahu saudara, Apostol Paulus sangat banyak bergumul untuk jemaat ini. Karena jemaat Korintus ini sangat mudah disusupi oleh pengajar-pengajar dari Yahudi, yaitu pengamal-pengamal Judaisme. Kita tahu saudara, Apostol Paulus beberapa kali mempertegaskan lewat surat-suratnya, dia membimbing, dia mendidik, dia menegur, dia menasihati jemaat ini dalam banyak hal. Kenapa? Karena di jemaat ini juga kita melihat ini ada banyak yang disebut division, ya, terbelah-belah. Ada yang mengatakan pengikut Kristus, ada yang mengatakan pengikut Apolos, pengikut Paulus, pengikut Kefas, Peter atau Petrus. Dia juga mengingatkan orang-orang yang mengatakan bagaimana dengan makanan, bolehkah dimakan
makanan yang dipersembahkan kepada berhala. Itu pun Paulus harus jelaskan. Paulus juga harus jelaskan mengenai tutup kepala perempuan waktu beribadah. Diharuskankah ini atau bagaimana? Paulus juga harus mengatur bagaimana jemaat menggunakan karunia-karunia Roh Kudus, terutama berbahasa roh, bintang dan lain sebagainya. Paulus juga harus mengajarkan, mendidik, menasihati mereka soal kawin. Adakah keharusan untuk kawin? Diperbolehkankah atau tidak perlu kawin? Ini pun Apostol Paulus harus atur. Banyak hal lagi Apostol Paulus harus atur dalam jemaat ini. Adakah perlu hari tertentu beribadah atau semua hari sama untuk beribadah? Jadi semua hal ini diperinci oleh Rasul Paulus. Nah, dua pasal yang lalu, dua minggu yang lalu, kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang pemberian. Pasal 8 dan ayat 9 di sana dibahas mengenai memberi kepada gereja. Tujuannya adalah untuk saudara-saudara iman yang di dalam kekurangan. Paulus sudah memuji jemaat ini untuk itu. Terutama Paulus mencontohkan jemaat yang ada di Makedonia atau di Makedonia, di Akaya, yang telah mempersiapkan uang untuk dibawa ke Yudea, di Yerusalem, untuk menolong saudara seiman di sana karena ada bahaya kelaparan, sakit penyakit dan lain sebagainya. Nah, ini pun harus diatur oleh Rasul Paulus. Tetapi saudara, setelah ini berlangsung, rupanya sudah datang juga menyelinap orang-orang pengamal Taurat tadi, yaitu orang-orang Yahudi yang tidak melakukan apa yang seperti Paulus suruhkan di sini. Mereka masuk dan mengajarkan banyak hal yang tidak seperti diajarkan oleh Rasul Paulus. Bahkan mereka menuduh Paulus ini adalah orang-orang yang memenuhi kepentingan diri sendiri dengan mempergunakan jemaat-jemaat di sana. Nah, untuk ini Paulus menegur mereka. Paulus kadang-kadang harus tegas, harus jelas, bahkan harus mengucapkan, mengulangi, mengatakan otoriti yang dia dapat itu dari mana? Bukan dari dunia, bukan dari denominasi, bukan dari orang-orang, tetapi itu langsung datang daripada Tuhan. Amin. Jadi Paulus mengatakan dia datang dengan lemah lembut, sama seperti Kristus yang lemah lembut, dia menegur. Tetapi itu tidak berarti Paulus orang yang lemah. Sama seperti Yesus. Yesus adalah orang yang lemah lembut. Tetapi ada kalanya Yesus kalau terhadap pengajar palsu, orang-orang Farisi dia harus tegas. Bahkan Yesus pernah mengatakan, "Hai kamu keturunan ular beludak, bertobat," kata Yesus. Jadi di sini kita melihat Apostol Paulus menggunakan secara seimbang, secara balance, kelemah lembutan, juga kadang-kadang ketegasan dan keras. Kalau itu bermanfaat untuk mereka. Di sini Rasul Paulus mengatakan, saudara-saudara katanya, kami memang masih di dunia, tetapi kami tidak berjuang secara dunia. Apa artinya? Memang kita masih dalam dunia, berarti kita memiliki tubuh ini yang memerlukan roti canai, makanan, minum, teh tarik dan lain sebagainya. Tapi Paulus berkata, tetapi kami tidak hidup secara mengikut standar, mengikut standar dunia ini, mengikut ukuran dunia ini. Kami tidak berjuang dengan cara dunia. Karena Paulus mengerti betul, musuh yang harus diperangi, yang harus dilawan itu bukanlah darah dan daging. Kita tidak berperang melawan darah dan daging. Jadi kita tidak memerlukan dam untuk membunuh orang, ya. Karena dikatakan kita melawan roh-roh penguasa-penguasa di atmosfer, di udara, yaitu setan-setan, penghulu-penghulu dan malaikat-malaikatnya. Kita tidak melawan darah dan daging. Jadi kita tidak memerlukan granat, bom dan lain sebagainya. Tetapi kita memerlukan kuasa roh Tuhan, kuasa roh kudus, otoritas langsung dari Tuhan untuk mengalahkan semuanya. Dan Paulus mengatakan, dan kami siap untuk menghukum orang-orang ini
jika ketaatanmu sudah menjadi sempurna. Maksudnya adalah kalau jemaat di Korintus itu sudah menolak pengajar-pengajar palsu, tidak mau mengikutinya lagi, maka Paulus sedia untuk menghukum orang itu. Karena tidak ada lagi orang yang terimbas yang menjadi pengikutnya. Dengan cara demikian, Paulus boleh tegas, Paulus boleh keras kepada orang itu. Tetapi Paulus bertindak diplomatis di sini karena ada sebagian jemaat itu masih menerima, masih mengikuti orang itu. Untuk hal ini, Paulus tidak boleh langsung hantam. Ya harus dengan lembut membimbing, menarik, meneguhkan, mengajar hingga orang ini mengerti benar, orang ini tidak betul. Mari kita memisahkan dia. Pada saat itu Paulus baru boleh menegur secara kuat kepada orang itu. Ini yang mau dikatakan firman Tuhan di sini. Jadi oleh Paulus dikatakan, tetapi kami tidak berperang mengikut cara dunia ini, tetapi perlengkapan kami adalah perlengkapan daripada Tuhan. Kami mampu meruntuhkan benteng-benteng pertahanan. Apa yang menjadi benteng-benteng pertahanan? Dikatakan di sini saudara, pikiran-pikiran yang menentang pengenalan akan Tuhan. Jadi benteng pertahanan di mana iblis berputar-putar tinggal diam adalah di dalam pikiran. Kenapa saudara? Karena bila seseorang sudah bertobat, berbalik kepada Tuhan, sudah born again, sudah reborn, maka roh orang itu sudah diselamatkan. Roh orang itu tidak jadi masalah lagi. Tetapi ada bagian daripada orang ini yang masih perlu mengalami peningkatan perubahan, yaitu pikiran. Karena dalam pikiranlah iblis memasukkan carumnya, iblis memasukkan pengajarannya, sehingga pikiran yang dirasuki oleh pengajaran iblis akan menghasilkan tindakan-tindakan yang menentang akan pengenalan Tuhan. Jadi medan pertempuran antara Tuhan dengan iblis itu adalah pikiran kita. Itu sebab Paulus menganjurkan dalam Roma 12, hendaklah pikiranmu mengalami transformasi by renewing. Amin. Mengalami perubahan lewat pembaharuan, bukan mengalami perubahan hanya diubah-ubah. Susunan kursi di tempat kita ini kita boleh ubah, bukan? Boleh? Boleh. Kita boleh besok-besok menghadap ke sana. Ya, ibu, saudari-saudari boleh duduk di sini, dan para bapak-bapak atau laki-laki boleh di sebelah sana. Betul? Boleh kita ubah. Tetapi itukah yang dimaksud oleh Paulus? Bukan hanya mengubah tata letak, bukan hanya mengubah bentuk, tidak. Tetapi dikatakan dalam firman Tuhan, by renewing, melalui pembaharuan. Artinya kursi-kursi ini harus kita ubah, harus keluarkan yang lama ini, masuk kursi yang baru. Otomatis tata letaknya akan berubah. Amin. Amin saudara. Jadi tidak semata-mata dikutak-katik, artinya ada orang dulu tidak rajin ke gereja, lalu frekuensi dia ditingkatkan, dia lebih rajin. Ya, dulu tidak rajin berdoa, lebih rajin. Juga frekuensinya, ketetapannya, kekerapannya dipertingkatkan. Tidak cuma hanya itu. Apa gunanya itu? Kalau dia belum lahir kembali, kalau belum renewing, kalau belum isi dalamannya itu dikeluarkan. Jadi pembaruan dimaksud Paulus adalah setelah diperbaharui, isi lamanya dikeluarkan, masuk Yesusnya ke dalam, baru dengan demikian akan ada perubahan. Nah, karena menjadi benteng pertahanan itu adalah pikiran. Pikiran jahat itu boleh semacam serdadu, boleh semacam soldier yang berperang. Dan kalau pikiran kita hanya secara natural, biasa saja alami, ini juga boleh menjadi benteng tempat tinggalnya roh-roh iblis bercokol, berdiam tinggal di sana. Jadi pikiran jahat yang dimunculkan boleh semacam armada perang, tetapi pikiran yang tinggal tetap secara duniawi saja, belum diperbarui, juga boleh menjadi benteng persembunyian pikiran-pikiran jahat ini. Oleh itu Paulus mengatakan harus diperbaharui. Jadi kalau pikiran sudah diperbaharui, roh diperbaharui, baru kita boleh mempersembahkan tubuh menjadi persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Tubuh kita dipersembahkan, roh kita yang mempersembahkan. Amin saudara. Nah, Paulus menegur orang ini. Kalau ketaatan kamu sudah menjadi sempurna,
saya akan menghukum orang-orang ini, kata Rasul Paulus. Karena orang ini sudah memasukkan ajaran-ajaran mereka yang membuat orang-orang Korintus kadang-kadang mempertanyakan Rasul Paulus ini. Jadi Rasul Paulus dia dengan jelas datang kepada mereka dengan lemah lembut. Tetapi juga Paulus kalau pada saatnya dikatakan dia siap, berani dan tegar. Saya meyakini itu sudah melihat kepada latar belakang atau background Rasul Paulus. Orang menuduh dia kalau dia datang dengan surat, perkataannya keras, tegas, katanya. Tapi waktu dia datang, dia lemah lembut, dia berputar-putar, orang hidupkan kepada dia. Adakah demikian Rasul Paulus? Tidak. Kita tahu Rasul Paulus itu siapa. Rasul Paulus adalah anak didik seorang profesor yang bernama Gamaliel. Dia dididik secara ketat, secara keras dalam Farisi. Dia pernah mengaku dalam Filipi, ada orang yang membanggakan diri, saya pun boleh, kata dia. Dari suku Benyamin, disunat pada hari ke-8 dan melakukan hukum Taurat, saya tidak bercela, kata dia. Dia boleh membanggakan diri untuk itu. Tapi dia berkata, hal-hal ini apa yang menjadi kebanggaan saya dulu sekarang anggap sampah. Ini pengenalan akan Kristus, kata Rasul Paulus. Kita juga melihat kata Paulus, waktu dia jadi Farisi, dia adalah pengajar orang Kristen yang secara konseptual. Dia orang yang melihat Stefanus dilempari. Dia bahkan yang menjaga pakaian-pakaian orang itu saat orang melempari Stefanus hidup sampai mati. Dia mempersiapkan kuda untuk pergi mengejar orang-orang Kristen di Damaskus. Adakah Paulus penakut? Dia tidak penakut. Dia orang yang berani. Dia siap dipukul, dia siap dihantam, dia siap dibelenggu, dipenjara, dimasukkan dalam penjara bawah tanah dengan rantai kaki, dengan rantai di tangan, berlapar, orang mengambil di laut, digigit ular, didatangi tukang sihir, ahli sihir, dukun dan lain sebagainya. Adakah Paulus orang yang takut? Tidak, saudara. Paulus orang yang tegar. Paulus bahkan orang yang siap mati untuk Kristus dalam keadaan apapun. Jadi tuduhan yang dikatakan kepada dia, saudara, itu tidak benar. Itu adalah hoax. Itu Paulus lakukan demi jemaat. Jadi Paulus mau seperti dua tanaman di satu tempat. Lalang ada, gandumnya ada. Kalau ditarik lalangnya pada saat gandumnya belum kuat akarnya, kemungkinan lalang juga tercabut, tetapi gandum juga akan ikut tercabut. Jadi Paulus tidak mau. Jadi akhirnya dia datang dengan lembut. Tapi dikatakan, kalau ketaatanmu, kesetiaanmu sudah menjadi sempurna, saya akan datang. Jangan paksa saya harus tunjukkan kualitas keberanian saya, kata Paulus. Karena Paulus adalah Rasul Tuhan, pilihan khusus untuk bangsa-bangsa. Nah, di sini Paulus menyatakan itu adalah untuk menyatakan kepada jemaat agar jemaat bertumbuh dengan baik, agar jemaat bertumbuh dalam disiplin ibadah yang baik, sehingga jemaat itu pada saatnya boleh tumbuh secara wajar, matang, dan boleh di kemudian hari menjadi penghormatan atau kehormatan bagi Rasul Paulus. Ini yang dikatakan oleh dia. Katakan kamu sudah menjadi sempurna, itu akan menjadi kehormatan bagi kami di kemudian hari. Sekalipun Paulus tidak mencari semua itu. Nah, ini yang boleh kita pelajari di sini, agar kita boleh mencontohi apa yang dikatakan oleh Paulus. Dikatakan oleh Rasul Paulus, kita berperang. Nah, jadi untuk itu kita harus berperang dengan alat-alat yang diperlengkapi oleh Tuhan. Kalau kita melihat dalam Efesus atau Efesus 6, di sana dibuat satu daftar oleh Paulus apa alat-alat perlengkapannya. Di sana disebut, ada yang disebut tamim, yaitu alat menjaga tubuh, ada ikat pinggang, ada pedang roh, firman Tuhan, ada ketopong keselamatan untuk wajah ini, dan ada disebut kasut penginjilan. Nah, semua ini boleh kita gunakan menjadi alat-alat kebenaran untuk memberitakan firman Tuhan. Kalau kita hidup dengan cara benar ini dan menggunakan alat-alat ini secara benar,
maka kita boleh meruntuhkan, boleh menggagalkan siasat-siasat yang menghalangi pengenalan akan Tuhan. Saudara, di sekitar kita terlalu banyak orang yang melakukan itu. Ya, mereka buat hal-hal yang membuat pengenalan akan Tuhan itu menjadi tersembunyi. 1 minggu yang lalu, saudara, waktu saya memandu taksi saya, ada seorang perempuan naik taksi saya ke LCCT Airport. Jadi waktu saya memandu dia, entah bagaimana saya tidak tahu, dia tertanya kepada saya, "Pakcik, ini saya tengok orang Kristen," katanya. Saya bilang, "Bagaimana kamu tahu?" "Ya, saya tengok tadi, kamu adalah Kristen," katanya. Saya bilang, "Ya, saya adalah seorang Kristen. Ada hal-hal yang tidak kamu paham mengenai Kristen yang perlu saya jelaskan," saya bilang tadi. Dia kata, "Saya ada membaca Bible juga, tapi ada banyak hal-hal yang membuat saya tidak mengerti Kristen." Oke, jangan hanya secara umum, lebih spesifik. Apa masalah, apa hal yang kamu tidak pahami? Lalu dia lakukan keberatan-keberatan dia, antara lain, 1, dia menolak doktrin atau pengajaran keyakinan orang Kristen Trinity. Dia juga mengatakan bahwa Alkitab kita itu sudah dikorupsi, sudah diselewengkan, sudah dipalsukan. Alasan dia adalah nama Muhammad tidak ada di situ. Jadi pertanyaan dia yang paling terakhir adalah, "Pakcik, adakah Pakcik percaya Nabi Muhammad itu adalah Nabi?" Nah, itu pertanyaan terakhir. Ini sudah hampir sampai di airport. Saya katakan, "Minta maaf, saya tidak percaya itu. Kami tidak menerima Muhammad sebagai Nabi." "Kenapa Pakcik tidak menerimanya sebagai Nabi?" Lalu saya berikan beberapa alasan. Saya berikan 4 alasan. 1, saya katakan, tidak satu pun Nabi yang 25 itu diyakini orang Islam, 24 itu adalah orang Yahudi. Hanya 1 dari Arab. 24 orang ini tidak berbicara mengenai dia satu orang. Musa tidak berbicara tentang dia, Isa tidak berbicara tentang dia, Ayub tidak berbicara dengan dia, Elia tidak berbicara dengan dia. Salah satu pun dari antara tidak membicarakan dia bahwa dia Nabi. Jadi ini poin alasan pertama kami menolak dia bukan Nabi yang disuruh. Hal kedua saya katakan, kenapa kami tidak percaya dia Nabi? Kalau Musa diperintah oleh Tuhan memimpin bangsa Yahudi, diberikan kuasa di dalam tangan dia. Waktu dilemparkan tongkat jadi ular, dia boleh memakan ularnya orang Mesir. Waktu dibentangkan tangannya menjadi tongkat, membelah Laut Merah, orang Israel lalu. Demikian juga Isa Al-Masih. Dia boleh melihat orang buta, membuat orang lumpuh boleh berjalan, membuat orang penyakitan boleh sembuh, bahkan membuat orang mati hidup kembali. Nah, pertanyaan saya katakan, apa yang dilakukan Muhammad untuk membuktikan dirinya dia utusan Tuhan yang kudus? Apa itu? Dia pernah praktekkan, peragakan, demonstrasikan satu kuasa yang membuktikan dia itu. Coba kamu katakan sama saya. Dia tidak pernah menyebut dan mengakui tidak ada. Karena dia bilang tidak ada, dan dia kata, tetapi dalam Al-Quran ada hal-hal yang berbentuk sains hari ini menjadi kenyataan. Saya katakan kepada dia, maaf, Nabi tugasnya untuk membuktikan kitab suci itu ada sains atau tidak ada sains. Bukan itu tugasnya. Tugas dia adalah memberitakan firman Tuhan sebagai utusan Tuhan. Untuk itu perlu kuasa, perlu jaminan orang itu adalah diutus. Kalau saya menyuruh kamu ambil duit saya di bank, saya tidak boleh suruh kamu pergi ambil duit saya di bank hanya begitu saja. Mesti ada dokumen, pernyataan yang lengkap untuk kamu bawa kepada manajer bank, baru orang bank keluarkan duit sama kamu atas nama saya. Betul? Dia mengaku itu. Itu poin kedua saya kata. Poin ketiga, bahwa Muhammad sampai hari ini masih didoakan agar dia selamat. Saya katakan kepada dia, kamu stand TV kamu jam 8 malam, waktu berita, setelah berita itu nanti akan ada sembahyang. Bunyi sembahyang itu adalah, ya Allah, kurniakanlah kedudukan yang tertinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan kepada sang Nabi. Ini bukti
bahwa Nabi yang kalian sebut itu belum lagi pada posisi selamat, masih perlu diwakafkan. Poin keempat bagi saya katakan kepada dia bahwa Muhammad dilihat dari segi moral. Musa kawin, dia hanya memiliki satu istri. Yesus malah tidak pernah punya istri pun, punya gelepet pun tidak ada. Ya, terkenal pun tidak ada. Muhammad tidak satu, tidak dua, tidak janda, tidak istri orang, tidak anak-anak, cuma ada satu. Ya, cara karakter moral. Ini bukan karakter dan moral seorang. Jadi maaf, kami tidak menerimanya dengan alasan keempat. Tapi kamu tahu, menurut kitab suci Quran, satu orang pribadi yang ada di surga sekarang hanya Yesus. Dia sudah balik kampung. Dia ada di sana. Dia berdoa bagi kami. Dia bersyafaat. Intercessor. Bukan kami yang berdoa untuk dia. Dia berdoa untuk kami. Dia melindungi kami, bukan kami yang melindungi dia. Jadi bukan terbalik. Jadi dengan demikian, kalau Isa Al-Masih, Yesus adalah jalan, adalah kebenaran, adalah hidup itu sendiri, maka sekarang tolong pertimbangkan kembali. Adakah kamu sudah dalam keselamatan? Katakan kepada dia. Nanti kalau jumpa suamimu, tolong diskusikan balik apa yang saya katakan tadi. Mana tahu tidak benar, tolong diskusikan dengan suamimu apa pandangan suamimu. Kalau suamimu juga memberi keterangan tidak lengkap, tolong diskusikan dengan ustaz lagi. Waktu dia di masjid. Jadi saya mau dia biar di bawah lebih besar pada kelompok lebih besar. Dengan suaminya dulu, kalau itu pun tidak betul juga, belum siap, bawa ke ustaz agar mereka boleh diskusikan siapakah Yesus itu. Ini yang saya maksud saudara, ini adalah benteng-benteng yang dibina oleh iblis. Saya terpikir, kalau pertanyaan ini datang kepada kita orang kebanyakan, adakah kita boleh menjelaskan dan iman kita masih kuat? Karena seringkali kita ini tidak panik. Kita harus ingat itu saudara. Kalau mereka bertemu dengan kita, minimal 5 poin ini yang disebut oleh mereka pertanyaan maut. Bagi mereka ini disebut pertanyaan maut. Puji Tuhan, pertanyaan maut ini akan kita ubah menjadi pertanyaan berkat. Amin. Untuk itu kita semua harus mengerti apa yang kita. Jadi bunyi lagu kita tahu di apa dia bilang? Aku tahu kepada siapa kusandar, percaya. Amin. Aku tahu kepada siapa kusandar. Aku tahu kepada siapa aku percaya. Jangan asal percaya. Kalau hanya asal percaya kepada Yesus, iblis pun percaya. Betul? Iblis percaya Yesus atau tidak? Percaya bahwa Yesus eksis, wujud ada, dia tahu. Ya, mereka pernah berdialog, berdebat, berhubungan Yesus. Percaya Tuhan, percaya. Yakobus bilang, James, iblis percaya? Iya, makanya dia gemetar. Gemetar. Jadi hanya ukuran percaya tidak cukup. Percayanya harus percaya yang benar. Kepercayaan lama dibuang, kepercayaan baru harus masuk. Yesus adalah Tuhan. Dialah pemilik dunia ini, dialah penciptanya, dan dialah akhir muara terminal terakhir dunia ini. Hidup kita harus bermuara kepada Dia. Dia pemiliknya semua. Dan Dia akan datang menjadi hakim. Nah, Paulus di sini mengingatkan jemaat itu agar dalam pengiringan mereka menjadi serupa dengan Kristus. Mereka mengubah itu pikiran-pikiran yang lama itu. Mereka mengeluarkan dan memasukkan pikiran-pikiran baru. Apa itu pikiran-pikiran baru? Pikiran-pikiran baru itu adalah firman Tuhan. Amin, saudara. Amin. Waktu iblis mau menggodai Hawa, dia memakai perkataan-perkataan. Perkataan-perkataan iblis sudah diterima oleh Hawa. Maka setelah Hawa menerima dan melakukan perkataan itu sebenarnya sudah berubah menjadi wujud iblis itu sendiri. Kalau dulunya iblis di luar, lewat perkataannya iblis itu sudah masuk ke dalam. Dia ada dalam Hawa itu sendiri. Itu sebab untuk mencari iblis tak jauh-jauh. Betul? Tak payah jauh dari. Dia tidak hanya keluar. Dia sudah ada di dalam. Itu sebab waktu kita menerima Yesus, mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat, kita memasukkan firman, kita memasukkan Tuhan. Waktu kita mengaku dosa, mengaku pelanggaran kita mengeluarkan iblisnya.
Amin saudara. Jadi untuk renewing, untuk pembaharuan, maka firman Tuhan harus masuk. Hanya firman Tuhan yang punya kuasa, yang punya ide, yang punya gagasan yang kekal. Haleluya. Pikiran-pikiran manusia terbatas, tidak kekal adanya. Tapi firman Tuhan, pikiran Tuhan adalah kekal. Firman Tuhan adalah Tuhan satu. Firman Tuhan juga adalah gagasan, ide, kehendak, hasrat Tuhan yang dipenuhi kuasa dan dibungkus oleh kata-kata. Itulah firman Tuhan. Haleluya. Firman Tuhan itu gagasan Tuhan, idenya Tuhan, hasratnya Tuhan yang penuh kuasa. Tetapi gagasan ide ini dibungkus oleh kata-kata manusia agar kita boleh mengerti. Itu setelah diucapkan. Sebelum itu pra adanya dia sebagai manusia itu, dia memang adalah firman Tuhan yang adalah Tuhan. Sekarang melekat satu. Dia itu firman itu. Karena itu tidak terbatas, karena itu adalah kekal. Maka untuk kita boleh tidak terbatas, itu harus kita masukkan. Karena idenya manusia akan mentok, kan ada batasnya. Itu sebab kalau kita tengok teknologi ini, ide pertama dulu sudah bagus. Datang Nokia, dibuat lagi handphone yang lebih canggih, betul? Datang lagi Samsung, dibuat lagi yang lebih canggih. Jadi tidak limit, tidak ada limit, terbatas. Tetapi Tuhan itu adalah kekal, firman-Nya itu kekal. Jadi kita masukkan itu agar kita boleh melawan, menentang siasat-siasat iblis tadi dan meruntuhkan benteng-benteng yang dibina ini. Benteng-benteng pengetahuan, benteng-benteng agama, benteng-benteng uang, benteng-benteng pendidikan, ini semua boleh menjadi benteng yang membuat pengenalan kita akan Tuhan menjadi jelas. Kita lihat pendidikan boleh menjadi benteng yang membuat mata orang tidak mengenal Tuhan lagi. Saking tingginya pengetahuan, mereka lalu masukkan Tuhan itu ke dalam laboratorium. Lebih, mereka kotak kali tidak ada Tuhan di situ katanya. Karena mereka masukkan dalam makhluk. Jadi itu pun boleh menjadi benteng. Duit yang banyak boleh juga menjadi benteng untuk pengenalan akan Tuhan. Karena duit yang banyak itu sudah taruh di kepala, dia sudah menjadi Tuhan yang memerintah. Jadi kita tidak boleh bergerak lagi. Kita dikendalikan oleh uang itu. Tapi orang berkata, kalau kita taruh uang di kaki kita menjadi hamba, dia menjadi hamba yang baik. Dia akan mengantar kita kemana-mana kita mau pergi dengan baik. Jadi banyak benteng yang menjadi penghalang pengenalan akan Tuhan. Dan itu kata firman Tuhan oleh Rasul Paulus, kita boleh runtuhkan. Kalau kita memiliki firman Tuhan, kalau kesetiaan kita kepada Tuhan menjadi baik-baik, dengan demikian pengenalan akan Tuhan boleh kita perluaskan. Pengenalan akan Tuhan boleh kita sebarkan. Dengan demikian orang akan mengenal dia siapa. Maka orang akhirnya menjadi serupa dengan dia, punya likeness seperti Yesus itu. Ada keserupaan, gambar seperti Yesus itu. Inilah yang mau Rasul Paulus katakan. Pada saat itulah Rasul Paulus boleh tegas menyatakan kepada orang-orang pengajar palsu tadi, kamu pengajar sesat, nabi-nabi palsu, keluar, tinggalkanlah orang itu. Pada saat itulah Paulus boleh bertegas kepada orang. Karena orang itu sudah jelas memisahkan diri, tidak bertanya, tidak bergantung, tidak menyatu dengan orang itu. Kita pun harus demikian. Kita harus jelas dalam firman Tuhan. Kita harus jelas dalam pengertian kita firman Tuhan, agar jangan boleh digoyahkan seperti perempuan yang saya katakan tadi. Sebab mereka juga saudara pasti digoyahkan. Mereka akan buat pertanyaan-pertanyaan yang maut tadi, pertanyaan maut minimal 5 itu. Mereka akan katakan itu. Tapi kalau saudara sudah siap dan firman Tuhan sudah ada dalam hati saudara, tak usah gentar, tak usah takut. Tuhan akan berbicara untuk mengajar saudara. Dan saudara boleh memberi jawab kepada dia, dia akan merasa ini mata dan melihat bahwa kebenaran hanya ada dalam Yesus. Amin saudara. Amin. Tuhan memberkati.